Masih bersama kami di Presisi Siang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, menyebut ia akan mundur dari jabatan jika hal tersebut ditukar perdamaian dan keanggotaan NATO bagi Ukraina. Pernyataan ini mengikut desakan perjanjian mineral Ukraina AS dan adu komentar dengan Presiden Donald Trump. Berikut kita simak informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Virginia Gunawan dari jurnalis VOA. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky optimistis akan jalan menuju akhir perang dengan Rusia setelah bertemu dengan utusan khusus AS urusan Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg, Kamis pekan lalu. Генерал Келлог, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч. І деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Perjanjian yang sedang digodok memberikan AS kepemilikan atas 50% sumber daya mineral langka Ukraina, termasuk grafit, litium, dan uranium. Sebelumnya, Zelensky menolak perjanjian ini karena AS tak memberikan jaminan pertahanan. Presiden AS Donald Trump mendesak Zelensky untuk segera setuju dengan perjanjian ini. I've had very good talks with Putin and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. Dalam sepekan, Trump dan Zelensky saling adu komentar terkait perundingan perdamaian dengan Rusia. Trump menyebut Zelensky diktator karena tidak melaksanakan pemilu sejak serangan Rusia, sementara Zelensky menuduh Trump terjebak dalam gelembung disinformasi. Posisi AS terhadap Ukraina beralih cukup signifikan dengan peralihan pemerintahan dari presiden sebelumnya Joe Biden ke Presiden Donald Trump. Selama masa pemerintahan Biden, Ukraina dijanjikan bantuan sedikitnya 70 miliar dolar AS, jumlah terbesar bantuan pertahanan yang pernah diberikan Amerika Serikat. Selasa lalu, pejabat AS dan Rusia bertemu di Arab Saudi untuk membahas masa depan perang Rusia-Ukraina tanpa mengundang Ukraina. Pertemuan ini dinilai logis oleh pengamat mengingat pertentangan Rusia dengan Ukraina. The situation is not entirely clear, but a parallel track diplomacy is not optimal, but not necessarily terrible, considering how far apart the sides actually are. Namun analis lain melihat Trump terlalu terbuka dalam menyampaikan strategi negosiasi geopolitiknya. The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much, even before any serious discussions have taken place, saying no U.S. boots on the ground, no NATO membership. This is all putting the cart before the horse, because we need to get a deal to stop the killing. Menlu AS Marco Rubio menyatakan akan ada kemungkinan Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun pertemuan ini hanya akan terjadi jika ada perundingan yang akan bisa mengakhiri perang di Ukraina. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Acara komedi AS Saturday Night Live atau SNL telah jadi tontonan 5 generasi dan telah mencetak berbagai bintang besar Amerika. Acara ini bahkan menginspirasi banyak negara lain yang ikut membuat franchise-nya, mulai dari Brazil, Mesir, hingga Korea. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda dari VOA. Selama 5 dekade, acara televisi Saturday Night Live jadi acara komedi berpengaruh di Amerika. Bintang ternama seperti Bill Murray, Eddie Murphy, Will Ferrell, dan Tina Fey lahir dari acara ini. Di luar studio NBC New York, para penggemar berkerumun ingin melihat ikon dan bintang favorit mereka. Ada Blake Lively, Ryan Reynolds, Jerry Seinfeld, dan aktor Kevin Costner yang hadir dalam acara spesial Saturday Night Live 50 tahun. It's a cultural experience for a lot of people. They're the kind of heartbeat of comedy for most of America. You could be relatively obscure and then suddenly from appearing on this show
have a huge amount of attention and notoriety. Pemerhati televisi sebut SNL telah pengaruhi komedi berbagai generasi di Amerika Serikat. Saturday Night Live is the longest standing comedy institution in America. The longer it goes on, the more self-evidently important it becomes. Has repeatedly proved its own significance by minting generation after generation of comedy stars. Pengaruh SNL juga sampai ke ranah politik. Impersonasi Presiden Gerald Ford oleh aktor Chevy Chase hingga Presiden Donald Trump oleh aktor Alec Baldwin, acara komedi ini mempengaruhi persepsi warga Amerika terhadap pemimpinnya. Trump sendiri bahkan pernah menjadi tamu SNL pada 2015 saat pencalonan presiden pertamanya. So I think in politics, as with everything else, SNL has kind of functioned as a bellwether. A performer's impression has crystallized something about the persona being impersonated in the public consciousness that hadn't really broken through. Musik juga jadi bagian tak terpisahkan dari SNL. Legenda musik seperti Prince, Nirvana, Beyonce, hingga Taylor Swift telah tampil di panggung SNL. Pemirsa, acara SNL ini bisa disaksikan secara langsung dan juga gratis dari studio NBC di New York City. Tapi tiketnya nggak mudah didapatkan, harus berebut kuota lotre yang terbatas. Periode undian berikutnya baru dibuka pada bulan Agustus 2020 mendatang untuk periode nonton 2025-2026. Jika beruntung pun, penonton hanya bisa nonton 1 kali di periode tersebut. Dari New York, saya Randy Wicaksana dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.